Selamat datang di channel Bicara Hukum bersama saya Indra Setiawan. Terima kasih telah setia mendukung channel Bicara Hukum ini, dan selamat datang bagi para pengunjung yang baru ya. Kali ini saya akan membahas tentang hibah ya, dalam kompilasi hukum Islam. Bagi yang sudah mengerti, ahli hukum, pakar hukum, silakan skip video ini. Bagi yang belum memahami, sedang membutuhkan informasi hukum, bisa lanjutkan, dan lebih bagus kalau ditambah like ya dan subscribe seperti itu. Hibah itu pemberian ya, pemberian sesuatu berupa harta benda seperti itu ya, dari pemilik benda itu kepada orang lain. Hibah itu yang jika diberikan kepada anaknya, anak kandungnya, bisa dikategorikan sebagai warisan. Hibah itu bisa diberikan kepada orang lain atau lembaga ya, badan hukum seperti itu ya. Misalnya Pemda itu, pemerintah daerah itu menghibahkan mobil Pajero Sport kepada lembaga kepolisian atau kepada lembaga yayasan pendidikan dan seterusnya, menghibahkan seperti itu ya. Nah, jadi bisa kepada lembaga, bukan kepada orang. Nah, hibah itu sendiri jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta keseluruhan si pewaris atau si penghibah ya. Nah, dalam hibah itu, dalam proses peralihan hak dalam hibah itu harus disaksikan oleh 2 orang saksi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tapi bagusnya sih tertulis ya. Mana tahu nanti kedepannya ada sengketa dari ahli warisnya. Nah, kalau pada saat proses hibah itu si penghibah itu sedang dalam keadaan yang sakit kritis dekat dengan kematian, maka dalam hibah itu harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris secara keseluruhan ya, anak-anaknya seperti itu ya. Tapi kalau anak yang sudah meninggal, ahli warisnya ya pakai ahli waris pengganti, minta persetujuan dari ahli waris pengganti, buat jaga-jaga ya. Nah, setelah dapat surat di bawah tangan ya mengenai hibah itu, misalnya berupa rumah begitu. Nah, oleh karenanya lebih bagus lagi penetapan hibah itu perlu disahkan oleh pengadilan agama sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama. Pengadilan agama berwenang untuk mengesahkan permohonan hibah. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh negara, dalam hal ini adalah pengadilan agama, maka hibah itu akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ya, dan lebih kuat ya. Ya bisa juga sih dengan notaril, bisa juga jika rumah itu objek hibah itu mau dijadikan sertifikat begitu ya. Tapi kalau di bawah tangan masih kurang kuat, maka harus dinotarilkan atau meminta persetujuan pengesahan ya, pengesahan berupa penetapan pengesahan hibah di pengadilan agama begitu. Kemudian apakah hibah itu dibatalkan? Bisa dibatalkan? Nggak bisa. Hibah nggak bisa dibatalkan, nggak bisa ditarik kembali, kecuali hibah kepada anaknya. Ya, jadi seorang bapak memberikan hibah kepada anaknya bisa dibatalkan, bisa ya. Tapi kalau kepada orang lain nggak bisa, ya kan. Jadi kalau sudah dikasih kepada orang lain ya udah, nggak bisa ditarik lagi. Tapi kalau kepada anaknya boleh, gitu, ya. Atau kepada lembaga itu dibatalkan, nggak bisa. Pembatalan hibah itu pun nggak bisa secara lisan ya atau tertulis, harus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terkait dengan pembatalan hibah. Kenapa dibatalkan? Karena misalnya jumlahnya
melebihi dari sepertiga, tidak mendapatkan persetujuan ahli waris, seperti itu bisa dibatalkan, tapi harus melalui pengadilan negeri ya, di pengadilan agama ya, pembatalan hibah itu. Nah, artinya kan dalam pembatalan hibah itu tidak bisa secara lisan ya, tetapi harus melalui proses gugatan ke pengadilan, seperti itu berkaitan dengan hibah. Makanya perlu hati-hati juga, menghibah itu ada syarat-syaratnya, semuanya itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam ya, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, begitu sedikit pengantar materi hibah kita hari ini. Jika masih ada pertanyaan, masih ada keraguan, jangan segan-segan untuk menghubungi saya. Kita diskusi lewat WA atau by phone. Kirim pertanyaan di komentar bawah ini, video bawah ini, ataupun hubungi WA saya. Nanti kita bisa by phone.